Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan PIP, lebih tepatnya terkait dengan cut off PIP. Karena banyak sekali yang bertanya apa sih yang harus kita kerjakan, Pak Mun, bagaimana kita mengajukannya dan apa dan bagaimana setelahnya ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membagikan video ini dan jangan lupa like, serta yang belum berlangganan silahkan subscribe channel ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mendapati terkait dengan surat pengusulan data calon penerima PIP Dikdasmen tahun 2022 fase 2. Nah, jadi di fase 2 ini, jadi di fase kemarin di bulan Mei entah Juni ya, itu fase 1 di mana kita mengajukan dari kelas kelas tahun sebelumnya ya, untuk kita ajukan menjadi penerima PIP. Kemudian ini di fase 2 itu batasnya untuk sekolah mengajukan yang namanya usulan PIP dari aplikasi Dapodik itu sampai 15 Agustus 2022. Nah, jadi nantinya dinas akan melakukan yang namanya pengusulan ya. Jadi kita bahas lagi di sini. Oke, jadi untuk PIP ya, ini ada untuk jenjang jenjang SD sekolah dasar, kemudian SMK ya, paket A, paket B untuk KPM, paket C. Ini jenjangnya. Jadi kalau PAUD tidak termasuk ya. Kalau ada yang tanya PAUD tidak termasuk. Kemudian pengusulan dilakukan melalui aplikasi Sepintar. Nah, jadi untuk yang di bagian nomor 2 ini dilakukan oleh dinas ya. Nah, jadi kami nanti di pihak dinas akan melakukan yang namanya verifikasi dari hasil sinkronisasi aplikasi Dapodiknya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti pihak dinas akan melakukan verifikasi di tanggal 29 kalau nggak salah ya. Jadi batasnya nanti ada batasnya. Jadi dari tanggal 15 nanti dibuka sampai 30 September ya. Nah, jadi data PIP ataupun cut off PIP ya, yang dinamakan cut off itu pemutakhiran data dan batas akhir ya daripada data yang akan digunakan ya, itu cut off. Kemudian data sumber pengusulan menggunakan Dapodik cut off 15 Agustus yang terdiri dari data peserta didik ya. Tentunya sini yang diberikan PIP adalah program usaha pintar ataupun beasiswa PIP itu adalah data peserta didik. Yang pertama yang tercatat di data DTKS. Nah, data DTKS ini adalah data terpadu Kementerian Sosial. Artinya, peserta didik ini sudah terdaftar di Kemensos dengan status kurang mampu atau memang layak untuk dapat PIP ya. Dan kemudian ada yang namanya data peserta didik layak PIP. Nah, ini yang dari Dapodik yang kita buat dari aplikasi Dapodik ya. Nah, kemudian Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber nomor 4 ya. Nah, ini yang dua ini, yang dari PIP, dan nantinya ya notif DTKS ini hanya ada pada admin dinas ya. Nah, kalau teman-teman semua mungkin tidak akan nampak ya, karena ini akan nampak sama akun dinas. Kemudian kemudian berasal dari keluarga miskin. Nah, jadi yang dinas lakukan yang verifikasi peserta didik itu adalah dari keluarga miskin ya. Kemudian berstatus masih sekolah. Nah, jadi yang dihitung PIP juga adalah yang masih usia sekolah. Kalau misalkan dia ada yang ngambil paket A, paket B dan C, itu juga yang usia sekolah. Kalau di luar usia sekolah itu tidak bisa ya. Usia sekolah biasanya yang 21 tahun ke bawah ya. Dan kemudian Dinas Pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi nomor 5 ya. Jadi kita akan memilih yang dari miskin, yang paling miskin. Sehingga kalau kami di sini itu melakukan verifikasi kembali, dan kami berikan kembali wewenang untuk ke sekolah untuk memilih yang mana yang memang
dari keluarga miskin, dan kami prioritaskan yang memiliki notif DTKS pada datanya, ya. Dan, kalau saya buka untuk saat ini nggak bisa karena memang akun dinas kita lagi tidak bisa mengajukan. Nanti kalau memang sudah mengajukan nanti kita bahas lagi, ya. Dan kemudian poin 7, dalam hal pengolahan data usulan Pusdadik memperhatikan data individu peserta didik. Yang pertama itu terkait dengan file nama lengkap, ya. Jadi namanya adalah nama peserta didik sesuai dengan data Dukcapil tentunya. Ya, karena kita juga ada verifikasi yang namanya verbal residu di verbal PD. Artinya harus sesuai dengan Dukcapil. Kemudian jenis kelaminnya, harus ada jenis kelaminnya. Kemudian NISN-nya, ya. Kemudian NIK-nya, kemudian tempat lahirnya, ya. Ini data-data pokoknya, ya, data pokok peserta didik yang harus ada di Dapodik. Kemudian agamanya harus terisi juga, ya. Kemudian alamatnya dan status layak atau tidak layaknya di Dapodik, ya. Nah, ini kita langsung bahas ke Dapodik aja nih, biar teman-teman lebih lebih mengerti lagi, ya. Oke, kita buka aplikasi Dapodik. Oke, ini mungkin videonya agak sedikit lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman paham terkait dengan pengusulan PIP ini, ya. Nah, jadi kita kembali ke poin ini, karena poin ini yang sangat-sangat menentukan kami dinas bisa mengusulkan, aduh susah kali ya. Jadi mengusulkan terkait dengan PIP-nya, ya. Jadi peserta didik itu harus ada namanya lengkap sesuai dengan Dukcapil, jenis kelaminnya, NISN-nya. Jadi data-data pokok ini yang harus ada, ya. Jadi di poin A ini, ya. Nah, kemudian yang menentukan juga kembali adalah ibu dan ayah kandungnya, ya. Itu harus lengkap nama, kemudian NIK, kemudian tahun lahirnya, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan. Intinya nama ataupun kolom data ibu dan ayah ini harus terisi, ya, sampai penghasilannya. Nah, kemudian kalau memang memilih opsi wali, maka begitu juga harus ada nama walinya, pekerjaannya, dan penghasilannya, ya. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Dapodik, kita ngambil secara acak aja, ya. Kita ngambil secara acak aja. Nah, ini data peserta didik, ya. Ini data peserta didik yang kita ambil secara acak. Nah, yang kita bahas di sini adalah dia mempunyai nama, ya, kemudian NISN, ya. Dan NISN ya bagi yang kelas 1 bagaimana Pak Mon? Nanti akan diberikan. Kalau memang sudah ada, dia dari PAUD akan diberikan, akan ada. Kemudian kalau memang dia belum ada, nanti akan diberikan oleh sistem. Nah, kemudian di sini yang penting ya teman, jenis kelamin NISN. Nah, ini jenis kelaminnya sudah ada di sini di kolom, ya, di kolom jenis kelamin NISN, ya. Ini yang pokok-pokok dan wajib terisi, ya teman-teman. Dan kemudian tempat tanggal lahir, agama, kepercayaan, ya. Jadi ini harus terisi juga di aplikasi Dapodik, ya. Nah, kemudian data ibu kandungnya, data ibu kandung. Nah, ini dia data ayahnya, nama ayahnya, NIK-nya harus terisi, tahun lahirnya harus terisi, pendidikan ayahnya harus terisi, pekerjaan ayahnya. Nah, pekerjaan ayah ini juga menentukan menentukan juga layak atau tidak layaknya, ya. Nah, ini seperti ini misalkan, ya. Nah, jadi kalau yang pedagang besar dan PNS itu kemungkinan nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, buktinya kayak mana Pak Mun? Katanya Pak Mun PNS tadi nggak bisa. Oke, kita lihat lagi nih. Data riwayat PIP tahun lalu. Teman-teman buka lagi terkait dengan ini saya login punya sekolah dulu, ya. Oke, kita buka lagi terkait dengan PIP kemarin, ya. Nah, ini dia. Teman-teman lihat siswa usulan sekolah, di bagian siswa usulan sekolah. Teman-teman lihat di sini tidak diusulkan sekolah. Nah, ini, ya. Alasan sudah mampu. Ya, ini karena dia memang Ahmad ini, ya, orang tuanya adalah PNS. Kita coba lihat, ya. Ahmad ini
Oke, ini berarti udah keluar ya, udah tamat. Oh, kelas 3 ya. Fatal. Oh, ini dia. Oke, kita lihat. Iya, ya, kayaknya ini. Ah, ini dia PNS. Ayahnya PNS. Ini, ya. Dia tidak layak dibacanya. Jadi kalau seperti itu cara melihatnya ya, teman-teman. Oke, kembali lagi ke laptop. Oke. Wali. Nah, ini kalau memang data walinya ada, ya. Kembali lagi ke sini. Nah, kalau teman-teman milihnya ada wali, misalkan mempunyai wali di Dapodik, ya ditulis ini. Harus juga lengkap dari nama, nik, tahun lahir, pendidikan, semuanya sama, ya. Harus terisi, ya. Nah, kemudian apalagi ini? Satuan pendidikan, pada fil nama satuan pendidikan, alamat sekolah dan kode pos. Nah, jadi harus apa namanya? Nama sekolahnya itu harus sesuai, ya. Nama satuannya, alamatnya dan kode pos satuan, ya. Nah, ini harus yang harus diperhatikan, kolom-kolom ini wajib terisi semuanya, ya. Apalagi terkait dengan penghasilan orang tua, ya. Kemudian layak PIP atau tidak layak. Nah, ini setelahnya ada di Dapodik, ya, ada di Dapodik di bagian ini. Nah, ini dia, ya. Oke, kita lihat ya di contoh ini. Nah, ini misalkan dia penerima KPS, ya. Ini sering banyak terjadi kesalahan sini. Nah, ini penerima KPS, ya. Kalau dia penerima KPS, ya, atau PKH, itu diisikan klik di bagian ini. Kemudian ini jangan miskin ya, teman-teman. Tapi dia teman-teman konfirmasi penerima KPS atau PKH, ya. Kemudian di sini dia harusnya adalah pemegang. Teman-teman mengkonfirmasi dia ada KPS dan PKH, tapi kenapa di sini statusnya lain? Nah, ini nggak sesuai. Jadi kalau sudah dikonfirmasikan penerima KPS, harusnya dia pemegang. Berarti dia teman-teman konfirmasi bahwasanya dia memiliki KPS, sehingga di sini dia adalah pemegang. Artinya dia yang mempunyai kartu PKH atau KPS. Nah, misalkan contoh seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman konfirmasi dia ada kartu, kemudian dia adalah pemegang, kemudian di sini teman-teman klik di bagian kesejahteraan, silahkan teman-teman input yang namanya nomor PKH atau KPS-nya dia, ya. Itu sesuai dengan yang dia miliki, ya. Nah, jadi yang bisa teman-teman masukkan dia yang sesuai dengan yang statusnya. Kalau memang tidak, maka di sini jangan pemegang lagi, tapi di sini adalah siswa miskin aja kalau memang dia tidak memiliki apa-apa. Dan di sini jangan diisi di bagian kesejahteraan kalau memang tidak memiliki apa-apa. Nah, bagaimana Pak Mun? Dia termasuk adalah pemegang KIP ataupun dia mempunyai kartu KIP. Maka klik di bagian ini, ya. Di sini langsung dia tidak ada alasan apapun, ya. Jadi hilang alasannya karena memang dia kategori termasuk dalam program PIP, ya, kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau yang mempunyai kartu Indonesia Pintar itu langsung bisa mendapatkan yang namanya PIP ini, ya, karena dia termasuk dalam program Indonesia Pintar, ya. Oke, jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi kalau memang ada kartu, diklik ya, kemudian di sini pemegang, ya. Nah, kemudian untuk opsi lain, ini misalkan saya hilangin tidak. Nah, misalkan di sini ada dia kelainan fisik ataupun ada dampak bencana alam misalkan, ya. Nah, kemudian ini kriterianya keluarga terpidana, mungkin ada ayah atau ibunya yang di lapas misalkan, pernah di drop off, kemudian apa namanya, yatim piatu juga, ya. Nah, jadi dimasukkan juga kemari di konfirmasi di Dapodiknya karena sangat pengaruh sekali terkait dengan
layak dan tidak layaknya ya. Jadi yang poin A harus terisi ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi terkait dengan cut off PIP ya. Oke, bentar saya cari di grup saya, ada postingan kemarin ya. Cut off PIP. Nah, ini kemarin saya ingatkan kembali ya terkait dengan cut off PIP fase 2 ini ya. Itu kalau kita itu dimulai sampai ini ya. Jadi sebelum tanggal 15 Agustus selain PAUD itu wajib melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik untuk kelas awal ya. Jadi yang target sasarannya adalah kelas awal ya. Nah, kalau kelas selain kelas awal itu udah kemarin ya. Nah, kemudian data siswa tahun pelajaran 2022 dan 2023 yang bisa diusulkan, artinya yang memenuhi syarat tadi ya. Kemudian nik valid dukcapil dipilih layak PIP atau tidak di Dapodiknya. Penghasilan ayah dan ibu tidak boleh lebih dari 5 juta ya yang masuk dalam kriterianya. Kemudian pekerjaan ayah ibu sebagai PNS dan Polri ini tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi penerima ya kalau memang ayahnya adalah PNS dan pedagang besar. Kemudian siswa kelas awal tahun ini dia ya. Ini ketentuan-ketentuannya. Apalagi ya yang harus saya jelaskan? Oke, jadi ada beberapa hal terkait dengan PIP ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi terkait dengan suratnya. Ini variabel data PIP yang harus lengkap yaitu dari nik, nama, kelas, NISN, tanggal lahir, layak atau tidaknya di PIP di Dapodik tadi. Kemudian jenis pekerjaan, penghasilan orang tua, data sekolah ya. Itu mencakup daripada nama sekolah, NPSN-nya sekolah, alamatnya, kode kecamatan, kode kabupatennya apa, provinsi, harus rekam itu ya. Nah, kemudian untuk yang di sekolah yang harus diperhatikan yaitu sudah saya ulangi beberapa kali, nama, nik, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan layak atau tidaknya. Sinkronisasi setiap terjadi perubahan pada siswa. Nah, jadi setiap terjadi perubahan data pada siswa itu silahkan lakukan sinkronisasi sebelum 15 Agustus. Kemudian menginformasikan aktivasi rekening kepada nominasi PIP, menginformasikan aktivasi rekening. Pastikan peserta didik segera diaktifasi. Beritahu peserta didik. Nah, jadi kalau statusnya sudah aktivasi rekening itu diberitahukan kepada oleh murid ya. Kemudian koordinasi ke kelurahan. Nah, upayakan kalau yang keluarga miskin itu ya itu masuk ke dalam DTKS dengan cara koordinasi ke kelurahan, misalkan ke kepala desanya, kemudian data awal, kemudian seluruh permasalahan agar dilaporkan ke dinas sosial. Nah, jadi kalau mau melaporkan siswa miskin itu biasanya diminta KK sama KTP ya, dan surat terkait dengan yang menjelaskan dia miskin atau tidaknya ya, surat miskin. Nah, kemudian ikutkan keluarga miskin ke dalam program-program penanggulangan, misalkan PKH. Jadi seperti itu ya, kalau bisa kalau memang Bapak Ibu atau orang tuanya miskin itu wajibkan untuk didaftarkan ke DTKS, Kementerian Sosial, ke Dinas Sosial ya, supaya dapat PKH ya. Kemudian tugas satuan pendidikan yaitu mengusulkan peserta didik melalui aplikasi Dapodik dengan persyaratan yang sudah saya bacakan tadi, memantau dan membantu kelancaran, kemudian menerima anak usia 6 tahun sampai 21 tahun pemegang KIP yang belum atau putus sekolah ya. Ini tugas satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Nah, jadi usia sekolah yang dihitung ini bagi yang mungkin yang PKBM ataupun yang kesetaraan yang melihat video ini usia yang bisa diusulkan PIP adalah usia 6 tahun sampai 21 tahun ya. Nah, kalau di atas itu berarti belum hitung sebagai PIP. Nah, kemudian nama peserta didik. Ya, ini yang data tidak bagus, artinya tidak valid ya. Tidak namanya tidak diisi ya. Tidak mengandung arti ya, tidak mengandung angka ataupun spesial karakter. Kemudian nama siswa
ya. Jadi jangan ditaruh nama ibu di sini. Ini maksudnya yang ini. Jadi nama siswa jangan sampai nama ibu ya. Nah, kemudian nama ibu wajib terisi, kemudian tidak mengandung arti. Artinya tidak mengandung, maksudnya misalkan nama ibunya Nur Cahaya. Jadi jangan jangan dibuat kayak gitu ya. Dan kemudian mengandung angka atau spesial karakter nama ibu ya. Jadi kalau ada nama-nama ibu, nama peserta didik yang mengandung angka itu tidak valid datanya ya, mungkin salah ketik ya, maksudnya kayak seperti itu ya teman-teman. Kemudian nama ibu ya, pas nama ibu ditulis nama siswa, pas nama siswa ditulis nama ibu ya, ini tidak valid. Kemudian tanggal lahir. Nah, jadi kalau salah tanggal lahir juga mempengaruhi dari ketentuan tadi. Tadi kan ketentuannya 6 sampai 21 tahun. Tiba-tiba ada yang salah tanggal lahir misalkan, ini tidak akan bisa menjadi data usulan untuk PIP ya. Kemudian NISN. Nah, NISN itu digitnya itu jangan sampai di atas 10 ya. Jadi jangan sampai digit angka NISN itu ada yang berulang juga misalkan ya. Kemudian yang ganda. Nah, ini kalau NISN-nya ganda ini nggak bisa ya. Makanya setelah teman-teman sinkron aplikasi Dapodik langsung ngecek secara berkala di Verbal PD, beresin kalau memang ada ganda ya. Kemudian NIK. Nah, ini kok NIK kosong, 0, panjang lebih dari 16 karakter, kemudian ganda ya. Jadi perbaikannya tetap kepada Verbal PD. Atau kalau kendala ke NISN di NISN Data Kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jelas ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya verifikasi lagi ya terkait dengan data PIP, dan kalau bisa teman-teman silakan lanjutkan untuk di verbal. Nah, ini dia di Verbal PD, jangan ada data peserta didik yang residu dan semua pastikan lengkap datanya ya, terkait dengan data orang tua, data penghasilannya, dan kalau memang ada wali juga seperti itu ya. Oke, kita akan coba melihat ya. Nah, jadi untuk di web PIP pun sudah ditulis batas waktu cut off Dapodik untuk PIP itu 15 Agustus 2022 di jam 23.59 ya. Nah, di web PIP juga sudah ditulis. Oke, kita masuk ke webnya dinas saja dulu. Nah, ini saya buka akunnya Dinas Kesetaraan ya. Nah, jadi kita akan mengusulkan nanti di sini teman-teman ya. Nah, di sini nanti sesuai kota. Misalkan kotanya berapa? Misalkan untuk jenjang ini sekian, untuk jenjang itu sekian ya. Kita akan mengusulkan dan nanti akan nampak sama kita di sini mana yang siswa yang sudah masuk DTKS ya di Kementerian Sosial, artinya dia resmi terdaftar sebagai keluarga miskin ya. Kemudian yang PKH juga seperti itu, dia akan ada di bawah nama itu ada DTKS-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian kalau yang layak langsung bisa kita usulkan, langsung bisa, artinya tidak ada masalah. Tapi kalau yang ada masalah dia pasti merah ya, baik dia nicknya nggak sesuai tadi ya, data orang tuanya juga tidak jelas ya. Nah, jadi pastikan semua itu lengkap ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua bagi kita semua. Jika memang ada pertanyaan dan lain hal, silakan Bapak Ibu komen. Saya Pak Munduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.